Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, kelas 3A Az-Zubair bin Al-Awwam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala bentuk keburukan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita semuanya akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang telah lalu ya, di pekan lalu. Ustadz sudah bagikan videonya ya, video pembelajaran yang ke-1 yaitu terkait dengan maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tingkatan yang pertama yaitu al-Islam. Dan Ustaz juga sudah minta kalian untuk menghafal maknanya ya. Dari mulai al-istislamu lillahi bitauhid, kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian juga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kalian sudah hafal semuanya anak-anakku sekalian? Ya, semoga kalian sudah hafal ya. Supaya nanti ketika Ustadz minta menyetorkan hafalannya, kalian semuanya sudah hafal dan bisa menyetorkan hafalannya. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Sebelum kita membahas pelajaran berikutnya, yaitu tingkatan yang kedua, yakni al-iman, terlebih dahulu kita bersama-sama akan mempelajari rukun-rukun Islam ya, apa saja yang menjadi rukun-rukun Islam. Barakallahu fikum. Baik, ada berapa rukun Islam? Ya, tentunya kalian semuanya sudah hafal ya. Bahkan dari semenjak kalian TK, kalian sudah diajarkan rukun Islam ini ya. Ya, rukun Islam ada 5 anak-anakku sekalian. Ya, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Nah, kita akan bersama-sama bahas satu persatu ya, anak-anakku sekalian. Baik, kita bahas dari rukun Islam yang pertama ya, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Tentunya anak-anakku sekalian sudah hafal sekali ya. Dari semenjak TK kalian sudah hafal ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mana asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini tolong dihafalkan maknanya ya. Ini makna yang benar, ini makna yang tepat ya. Nanti kalau misalnya kalian lihat baca-baca di mana begitu ya, ada tulisan arti dari asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kurang tepat anak-anakku sekalian ya. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, pada kenyataannya ilah itu banyak, ya sesembahan itu banyak. Ada orang yang menyembah patung, ada, ya. Ada orang yang menyembah matahari, ada. Ada yang menyembah kuburan, ada. Ada yang menyembah api, ada, ya. Nah, semua itu merupakan ilah, ya sesembahan. Tapi semuanya itu batil, ya semuanya itu tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembahnya siapa? Hanya Allah, anak-anakku sekalian. Jadi ini tolong dipahami anak-anakku sekalian ya, dihafalkan betul-betul. Makna dari asyhadu alla ilaha illallah yang benar, yang tepat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya yaitu aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, setelah kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, maka kita harus bisa membuktikan persaksian kita anak-anakku sekalian. Jadi bukan hanya persaksian saja ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi juga kita harus bisa membuktikan dengan amal perbuatan kita. Ya. Dengan cara apa kita membuktikannya? Yang pertama yaitu dengan cara menaati Rasulullah pada seluruh perkara yang beliau perintahkan. Jadi apa saja yang beliau perintahkan, maka kita kerjakan, kita laksanakan, kita amalkan, sami'na wa ata'na, tanpa banyak bertanya, kenapa ini harus dikerjakan, kenapa begitu ya. Pokoknya apa saja yang diperintahkan Rasulullah, kerjakan, laksanakan, ya, tanpa harus banyak bertanya kenapa-kenapanya ya. Nah, karena perintah Rasulullah SAW itu merupakan perintah Allah juga anak-anakku sekalian ya. Kemudian yang kedua, membenarkan seluruh perkara yang beliau kabarkan. Apa saja yang beliau kabarkan maka kita yakini, ya, kita benarkan bahwasanya berita yang datangnya dari Rasulullah SAW itu merupakan kabar yang benar atau berita yang benar anak-anakku sekalian. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ya. Mungkin sebagian di antara kalian sudah hafal surah Al-Hasyr. Nah, nanti bisa dibuka ya di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datangnya dari Rasul, maka ambil ya, ambil ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Kemudian yang ketiga, menjauhi seluruh perkara yang dilarang dan dikecam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa saja bentuk larangan ya yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang dikecam oleh Rasulullah SAW, maka kita jauhi, kita hindari, jangan sampai kita kerjakan anak-anakku sekalian ya, sebagai bentuk persaksian kita bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hamba dan utusan Allah. Kemudian yang keempat, ya, yaitu dengan cara ittiba, mengikuti contoh beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba ini merupakan perkara yang harus kita lakukan ya tatkala kita beribadah kepada Allah. Nah, ittiba ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah ya. Apabila kita tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam beribadah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang kelima ya, tentunya anak-anakku sekalian di kelas 3 sudah hafal ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Yang pertama, menaati Rasulullah pada seluruh perkara yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan seluruh perkara yang beliau kabarkan, kemudian menjauhi seluruh perkara yang dilarang dan dikecam oleh beliau SAW, dan yang keempat, ittiba, yaitu mengikuti contoh beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi rukun Islam yang pertama ya, yaitu syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sekarang kita akan membahas rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Maknanya yaitu beribadah kepada Allah dengan menjalankan sholat wajib atau sholat fardu 5 kali pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi sholat ini sudah ditetapkan waktunya, sudah ditetapkan jumlah rakaatnya anak-anakku sekalian ya. Dari mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu sudah ditentukan waktu-waktunya dan juga jumlah bilangan rakaatnya yang tentunya anak-anakku sekalian sudah hafal ya, karena setiap hari kalian sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang sangat agung anak-anakku sekalian ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya, melalaikan sholat saja tidak boleh, apalagi meninggalkan sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celaka katanya bagi orang yang sholat.
Orang yang sholat seperti apa yang celaka? Adalah mereka yang lalai, salah satunya ya, lalai dalam sholatnya, ya tidak khusyuk, tidak tumanina, apa namanya, sering tidak tepat waktu, begitu ya, itu masuk ke dalam lalai ya dalam sholatnya. Nah, sholat ini juga merupakan pembeda antara muslim dan kafir ya. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir adalah sholatnya. Oleh karena ini jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat, anak-anakku sekalian. Kemudian rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Maknanya yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ingat anak-anakku sekalian, bahwasanya di dalam harta yang kita miliki ini ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan zakatnya. Ya, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Nah, siapa saja yang berhak menerimanya? Nah, itu ada 8 asnaf atau 8 golongan anak-anakku sekalian ya. Di buku paket kalian nggak ada, tapi sekedar gambaran saja ya. Ustaz akan sebutkan. Ada 8 asnaf atau 8 golongan ya yang berhak untuk menerima zakat, yaitu fakir miskin, kemudian riqab. Riqab ini orang yang membebaskan budak ya. Jadi zaman dulu itu ada budak anak-anakku sekalian, dan orang-orang yang memerdekakan atau membebaskan perbudakan disebut dengan riqab, dan riqab ini berhak untuk menerima zakat anak-anakku sekalian. Kemudian gharim. Gharim atau gharimin ini adalah orang yang terlilit hutang. Dia banyak sekali hutangnya, dia tidak mampu untuk membayar hutang. Maka orang yang seperti ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian mu'alaf. Yang mu'alaf ini orang yang masuk ke dalam Islam ya, orang yang memeluk agama Islam. Yang tadinya kafir kemudian dia masuk ke agama Islam, itu disebut dengan mu'alaf, dan mu'alaf ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian fisabilillah ya, seseorang yang berjuang di jalan Allah ya, menegakkan agama Islam. Seperti misalnya berjihad ya, berdakwah ya, menyebarkan agama dakwah-dakwah Islam. Mereka berhak untuk menerima zakat anak-anakku sekalian ya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah seseorang yang berada dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal, enggak punya bekal lagi untuk dimakan ya. Kehabisan bekal di perjalanan tersebut, maka juga dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian amil. Nah, amil ini adalah para pengurus zakat ya, mereka yang mengurus zakat dari mulai menerima zakat orang yang mengeluarkan zakat sampai menyalurkan ya, mendistribusikan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Maka amil ini, pengurus zakat ini berhak untuk menerima zakat anak-anakku sekalian. Kemudian yang berikutnya rukun Islam yang keempat ya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maknanya yaitu beribadah kepada Allah dengan meninggalkan atau menahan makan dan minum dan selain dari keduanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi anak-anakku sekalian, ya, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja ya, tapi juga ada beberapa lainnya ya yang harus kita tahan, yang harus kita tinggalkan. Ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan puasa di bulan Ramadan ini merupakan amal ibadah yang agung anak-anakku sekalian ya. Amal ibadah yang banyak sekali keutamaannya, di antaranya bisa menghapuskan dosa kita yang telah lalu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena keimanan, wahtisaban karena ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ya akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi mereka yang berpuasa. Bahkan di surga itu anak-anakku sekalian
ada satu pintu, eh, pintu tersebut khusus ya untuk orang yang berpuasa ya. Pintu tersebut hanya bisa dilalui atau dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban." Ya, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu kata Rasulullah. Yuqalu lahu Rayyan, yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang tidak akan dimasuki oleh orang selain mereka, yaitu orang selain orang yang berpuasa. Jadi hanya orang yang berpuasa yang bisa masuki pintu tersebut ya. Yuqalu aina shaimun. Ya, kemudian pada pintu tersebut ada yang berteriak, ada yang memanggil, ada yang menyeru ya. Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Ya, fayakumun, kemudian orang-orang yang berpuasa tersebut berdiri dan memasuki pintu surga tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan bisa dimasuki oleh orang selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, ya, apabila mereka yaitu orang-orang yang berpuasa telah memasuki pintu tersebut, maka pintu tersebut ditutup kembali anak-anakku sekalian. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa memasuki selain mereka. Ya, satu orang pun tidak akan bisa memasuki pintu tersebut selain mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa. Masya Allah anak-anakku sekalian, besar sekali keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah ya. Yaitu beribadah kepada Allah dengan pergi ke Baitullah pada waktu tertentu. Jadi waktunya sudah ditentukan ya ibadah haji ini ya, yaitu di bulan apa? Ayo, di bulan apa? Ya, di bulan Dzulhijjah ya. Nah, kemarin kita baru saja melewati waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji ya. Dan qadar Allah pada tahun ini banyak saudara-saudara kita ya kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji ya karena adanya wabah ini. Oleh karenanya tidak bosan-bosannya Ustadz mengajak anak-anakku sekalian untuk memperbanyak doa ya, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ya, yang ada di negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya, agar kita semuanya bisa kembali berkegiatan seperti semula ya. Yang mau ibadah haji bisa berangkat ke Baitullah ya, yang mau kemana bisa pergi ya sebagaimana tujuan masing-masing, sebagaimana kegiatan masing-masing ya. Kalau karena ada wabah ini kita terhalang untuk beraktivitas anak-anakku sekalian. Nah, ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat agung anak-anakku sekalian ya, ibadah yang sangat agung, yang besar sekali keutamaannya, besar sekali pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Tentunya kita semuanya termotivasi anak-anakku sekalian untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu berhaji, melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, ada yang kelewat ya, ada yang kelewat sebelum saya tutup. Haji ke Baitullah ini ya bagi mereka yang mampu tentunya ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mengerjakan haji adalah kewajiban manusia ya terhadap Allah. Tentunya bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, artinya bagi mereka yang mampu. Jadi mampu di sini ada dua anak-anakku sekalian ya. Mampu dia itu punya harta, ya, punya dana untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian mampu yang kedua yaitu dia itu sehat, punya fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau salah satu di antara keduanya ini tidak terpenuhi, maka dia tidak diwajibkan untuk berangkat haji atau beribadah untuk berhaji begitu ya. Yang pertama misalnya dia punya dana, dia punya harta, tapi dia sakit, fisiknya nggak kuat untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Atau mungkin yang kedua dia itu fisiknya kuat, tapi dia tidak punya harta, dia juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi anak-anakku sekalian, sehingga wajib baginya untuk melaksanakan ibadah
ibadah haji. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian, itulah gambaran terkait dengan rukun Islam ya. Tadi ada 5, ini tolong dihafalkan dan juga tolong difahami apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Insya Allah nanti ada soal-soal yang terkait dengan pembahasan kita. Barakallahu fikum anak-anakku sekalian, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas rukun atau tingkatan agama yang kedua, yaitu al-iman. Bisa cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala ihtimamikum antum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.